Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melihat metode penelitian pemikiran tokoh. Artinya di sini bukan tokoh tertentu ya. Bukan meneliti pemikiran Sudirman, bukan itu. Tapi bagaimana metodologi atau metode untuk melakukan penelitian terhadap seorang tokoh. Bagaimana caranya dan apa yang menjadi pertimbangan seseorang itu layak pemikirannya untuk diteliti, ya, atau ketokohannya seperti apa. Ini yang ingin kita lihat. Baik, penelitian tokoh ini hampir sama dengan bidang-bidang yang lain. Umpamanya di dalam bidang tafsir atau Al-Quran, itu metodenya hampir sama. Yang dicari itu adalah apa pemikiran, motivasi, latar belakang, kemudian bagaimana sumbangsinya, pengaruhnya yang ada pada seorang tokoh. Maka model pemikiran penelitian tokoh di bidang ilmu Al-Quran, tafsir, tentu juga tidak jauh beda dengan penelitian tokoh di bidang hadis. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran seorang tokoh, gagasan, konsep, teori dari seorang tokoh yang dikaji. Umpamanya ingin mencari atau meneliti pemikiran tertentu dari seorang tokoh ulama hadis kontemporer. Siapa umpamanya? Sudi Ismail. Maka yang digali itu adalah bagaimana pemikirannya, gagasannya dalam bidang ilmu hadis, konsep teori, atau juga bagaimana latar belakang dia sehingga dia mencapai sebagai seorang tokoh di bidang hadis. Itu tujuan dari penelitian tokoh. Jadi yang dicari pemikirannya itu. Kemudian secara spesifik dapat digambarkan bahwa tujuan riset pemikiran tokoh itu yang pertama adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, tentang motivasi, tentang aspirasi, dan juga tentang ambisi, dan bahkan prestasi sang tokoh tentang bidang yang dia geluti. Jadi tujuannya. Jadi untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, aspirasi, ambisi, prestasi, pengaruh dari seorang tokoh. Artinya hal-hal yang terkait dengan ketokohannya di bidang hadis itu yang menjadi tujuan penelitian tokoh itu. Nah, kemudian yang kedua, memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. Jadi bagaimana teknik, strategi, ini bagaimana metode dia, tentu latar belakang dia dalam mencapai sebagai seorang tokoh, strateginya, metodologinya dalam bidang hadis. Karena ini fokus pada bidang hadisnya. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran. Apakah pemikiran seorang tokoh itu murni hasil pemikiran dia atau memang merujuk kepada hasil pemikiran tokoh atau ulama sebelumnya. Jadi harus membuktikan apakah itu benar pemikiran itu bersumber dari dia atau dia terinspirasi dari orang lain atau dia menciplak pemikiran orang lain. Nah, itu harus dibuktikan sehingga sah nanti dinisbahkan pemikiran itu memang berasal dari tokoh yang bersangkutan. Dia bukan plagiatif, bukan plagiasi. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian dengan begitu mencari mana sisi kelebihan,
mana sisi kelemahan dari pemikiran tokoh tersebut. Nah, tentu ada ukuran-ukuran tertentu. Apa kelebihan, apa pemikirannya, khususnya di bidang hadis. Yang keempat, untuk menentukan relevansi dan kontekstualisasi pemikiran tokoh yang dikaji dalam konteks kekinian. Apa hubungan pemikiran dia di bidang hadis itu untuk konteks kekinian? Apa kira-kira ide beliau, pemikiran beliau yang bisa menjadikan atau berkontribusi untuk kemajuan di bidang hadis pada masa yang sekarang? Nah, apakah dari sisi bagaimana pengembangan hadis, bagaimana cara mudah mempelajari hadis, bagaimana penerapan hadis. Jadi ada pemikiran-pemikiran dia yang memang bermanfaat untuk atau berkontribusi untuk masa kekinian. Nah, itulah di antara tujuan penelitian tokoh. Kemudian penelitian tokoh ini juga perlu diingat, tidak perlu sang tokoh itu menunggu mati dulu. Tokoh yang masih hidup pun boleh diteliti. Jangan, dia kan masih hidup, ya enggak apa-apa diteliti kalau dia memang diakui sebagai seorang tokoh yang berpengaruh. Namanya Uwas, dia masih hidup. Pemikiran dia itu apa yang terbaru, yang murni milik dia, atau bagaimana ketokohannya bisa membawa perubahan, pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Berarti dengan adanya jasa dia membawa pencerahan di tengah masyarakat, bisa dianggap sebagai tokoh. Nah, apa pemikiran dia? Dan tidak mesti yang bersangkutan sudah wafat. Yang masih hidup pun boleh. Hanya saja bedanya saat pencarian data, kalau, ini yang penting untuk dicatat, kalau meneliti seorang tokoh yang masih hidup, maka data itu baru bisa dikatakan sah kalau data itu sudah dikonfirmasi kepada yang masih hidup. Kalau untuk meneliti namanya ketokohan Pak Quraish Shihab dalam bidang tafsir atau dalam bidang hadis, ada enggak pemikiran dia yang terbaru, yang bukan merupakan pemikiran orang sebelumnya di bidang hadis? Kalau ada, layak untuk diteliti. Tapi lantaran beliau masih hidup, maka di samping data-data sekunder dari sumber sekunder, itu wajib mengkonfirmasi kepada beliau dan juga mengambil data langsung dari beliau. Tidak boleh tidak. Tapi kalau tokoh yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka tentu mengambil informasi pemikirannya mungkin dari murid-muridnya, mungkin dari karya-karyanya, dari keluarganya, dan lain sebagainya. Tapi kalau masih hidup, syarat utamanya data itu mesti dikonfirmasi kepada tokoh yang bersangkutan. Karena dia masih hidup. Jangan sampai setelah data ditulis dan belum dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, nanti terbaca oleh yang bersangkutan, beliau bantah. Itu belum memenuhi standar ilmiah. Saya tak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah membuat statement seperti itu, dibantah. Nah, maka ini datanya tidak diakui. Tapi kalau sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, benar data yang seperti ini, antum begini pemikirannya, iya, baru sah dikatakan data. Itu yang perlu diingat. Jadi tak mustahil ya nanti kalau ada tokoh yang untuk diteliti, maka data-data tentang tokoh itu mesti dikonfirmasi langsung kalau tokoh itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tentu dari informan lain, dari keluarganya, karyanya, murid-muridnya, yang bisa memberikan informasi tentang pemikiran tokoh itu. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan dalam penelitian tokoh? Jadi kalau antum ingin melakukan sebuah penelitian tokoh, apa yang perlu dipertimbangkan? Atau apa yang perlu dimiliki oleh tokoh itu sehingga layak pemikirannya untuk diteliti? Nah, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga tokoh itu layak untuk diteliti pemikirannya. Yang pertama,
popularitas. Dia memang seorang tokoh yang populer. Jadi sangat penting. Kalau tidak dikenal, untuk apa diteliti? Kalau dia tidak dikenal, tentu kurang menarik untuk diteliti. Sebab hasil penelitian nanti dibaca orang, orang tak kenal, sehingga tidak menarik. Kalau tidak menarik, tidak mendatangkan manfaat yang signifikan. Nah, bagaimana seseorang bisa menjadi populer? Di antaranya mungkin dia punya karya ilmiah di bidang yang digeluti, yang dibutuhkan orang banyak. Dia punya karya ilmiah di bidang hadis, menjadi referensi bagi siswa-siswi di sekolah, menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji hadis, atau berpengaruh kepada masyarakat umum. Dan itu adalah karya dia sendiri, bukan menciptak dari orang lain, sehingga dia populer. Jadi populer itu memang karena ada jasanya di bidang yang digeluti, khususnya di bidang hadis. Nah, jadi yang menjadi standar pertama, seseorang itu bisa dikatakan tokoh, dia memang adalah orang yang populer, masyhur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia orang yang berpengaruh. Hasil pemikirannya itu memang bisa mempengaruhi masyarakat, membawa perubahan berpikir, bisa memberikan inspirasi pemikiran untuk kemajuan yang lebih baik. Sehingga bisa membawa perubahan. Jadi ada pengaruhnya. Bukan hanya sekedar lelucon atau hiburan. Nah, kalau hiburan ya berarti tokoh penghibur itu. Tapi yang pemikirannya itu punya pengaruh. Bisa membawa perubahan dalam pemikiran masyarakat. Kalau di Indonesia banyak juga itu. Kebanyakan tokoh Gus Dur. Nah, itu pemikirannya membawa perubahan. Siapa lagi? Kalau dibilang hadis, Prof. Sudi Ismail almarhum itu juga luar biasa. Membawa perubahan. Artinya membawa kemajuan dalam bidang hadis. UAS sekarang itu juga. Jadi ukuran yang kedua, membawa atau memiliki pengaruh, nah, yang bisa dilihat di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemikirannya bisa menginspirasi banyak orang, membawa perubahan. Jadi tidak hanya cukup terkenal, tapi terkenalnya itu memang terkenal dari sisi pemikirannya yang bisa membawa perubahan. Kemudian yang ketiga, ketokohan itu juga bisa dilihat dari sisi kontroversial. Dia memang tokoh yang kontroversial. Pemikirannya itu menyalahi pemikiran orang banyak. Ini juga bisa diteliti. Kalau ada tokoh hadis yang pemikirannya itu menyelisihi atau kontroversial, diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia terkenal dengan kontroversialnya itu, dan juga bisa mempengaruhi masyarakat, nah, maka ini juga layak untuk diteliti. Kalau memang dalam pandangan kita berasumsi pemikirannya itu tidak benar, maka hasil penelitian itu berfungsi untuk meluruskan dari kekeliruan, kalau memang ada kekeliruan. Namanya ada pemikir yang membolehkan nikah beda agama, dan itu memakai dalil hadis umpamanya, memakai dalil hadis. Nah, dan itu kita merasa meyakini ada kekeliruan, maka boleh tokoh yang melahirkan ide itu untuk diteliti, dari mana latar belakang pemikirannya, basic keilmuannya, sehingga bisa melahirkan pemikiran yang kontroversial, bagaimana kepahamannya terhadap keilmuan hadis dari ulama-ulama terdahulu, sehingga kita bisa membantah kalau memang itu keliru. Jadi dari sisi kontroversialnya, dia juga bisa dianggap tokoh. Nah, tapi antum jangan pula berniat jadi tokoh kontroversial. Ya, seperti namanya tokoh ingkar sunnah.
Dari dulu sudah ada. Di mana-mana sudah ada. Di Indonesia ada tokoh ingkar sunnah. Di Mesir ada. Kalau di Mesir siapa lah? Ustadz Khalifah ya. Di Amerika juga ada. Di Padang Panjang juga ada tuh, teman. Di Padang Panjang hanya pribadi, tapi tidak tersebar pemahaman dia. Nah, itu tokoh kontroversial. Dia ingkar sunnah, mengatakan yang layak diikuti hanya Al-Quran saja, sunnah tidak, boleh diikuti, boleh tidak, itu sudah ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah itu memang sudah ada pada masa Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i menemukan ada 3 bentuk kelompok ingkar sunnah. Kelompok yang menolak secara utuh hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir saja. Hadis ahad ditolak. Tapi hadis mutawatir menurut mereka pun itu sangat sedikit. Syarat sangat ketat, nyaris hampir tak ada. Sama juga dengan ingkar sunnah. Kemudian kelompok yang hanya menerima hadis ahad kalau sejalan maknanya dengan Al-Quran. Kalau tidak ditolak. Tapi yang sejalan makna dengan Al-Quran itu sebetulnya yang mereka ikuti Al-Quran juga, bukan hadisnya. Itu kelompok ingkar sunnah. Jadi kalau ada tokoh-tokoh yang kontroversial, yang terkait dengan bidang hadis, itu layak untuk diteliti. Walaupun masih hidup. Nah, walaupun masih hidup. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi popularitas, yang kedua dia punya pengaruh, yang ketiga kontroversial tokohnya, yang keempat ada keunikan, unik dia. Apa uniknya tokoh itu? Nah, itu ada ciri khasnya. Kalau menemukan ada keunikan dari tokoh itu, nah, itu layak untuk diteliti. Jadi kalau antum membuat penelitian tokoh, nanti ditanya oleh dosen penguji seminar proposal, apa aspek atau standar ketokohan yang diambil. Di antaranya unik. Apa standar uniknya? Nah, harus bisa menjelaskan. Dengan keunikan itu menjadi ilmu baru bagi pembaca dari hasil penelitian itu. Itu yang keempat. Yang kelima, yang menjadi pertimbangan untuk meneliti tokoh itu adalah intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti. Nah, yang menjadi pertimbangan bahwa sang tokoh sudah cukup lama menggeluti bidang kajian hadis. Sehingga bisa dicermati, bisa diteliti bagaimana dinamika dan perkembangan pemikirannya dari satu waktu yang lain. Bukan tokoh yang ditokohkan dengan simsalabim, tidak. Atau bukan tokoh, dia masyhur terkenal, tapi terkenal secara mendadak karena media massa. Nah, tidak begitu. Sekarang kan sangat mudah saja. Punya akun YouTube atau punya akun media sosial yang lain, buat yang aneh-aneh, terkenal. Cuman dalam konteks kita ini, dia terkenal intensitasnya harus jelas. Bukan orang yang tiba-tiba mendadak jadi tokoh, tapi dia memang adalah latar belakangnya. Dia sudah menggeluti bidang itu sekian lama. Mungkin dari latar belakang pendidikannya memang sudah bergelut di bidang itu, di bidang hadis. Kemudian dia melahirkan karya. Jadi intensitasnya sudah tinggi. Artinya kalau secara sederhana dari sisi bahasa, apa beda seseorang yang bernyanyi dengan seorang penyanyi? Nah, kalau seorang penyanyi bernyanyi, nyanyinya bagus, enak didengar. Tapi kalau seorang yang bukan penyanyi dia bernyanyi, nah itu bisa sakit perut kita dengarnya.
Nah, yang layak diteliti itu intensitasnya sudah tinggi, seolah-olah profesinya memang itu. Dia sudah bergelut sekian lama di bidang hadis. Jadi intensitasnya memang sudah cukup lama. Itu hal yang kelima yang perlu diperhatikan untuk melakukan penelitian tokoh. Yang keenam, relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian. Oh, dia punya pemikiran apa di bidang hadis untuk konteks kekinian? Umpamanya dia melahirkan pemikiran bagaimana cara mudah mempelajari hadis melalui teknologi. Nah, tapi ini lebih bersifat aplikatif. Jadi mesti ada relevansi dan kontribusi pikiran dengan konteks kekinian. Kemudian yang berikutnya, untuk meneliti seorang tokoh, dia kan namanya dia tokoh hadis. Harus ada aspek yang jelas yang akan kita teliti. Ini dari sisi ketokohan dia sudah diakui sebagai tokoh. Punya pemikiran yang asli, terkenal, atau dia kontroversial, atau punya hubungan dengan masa kekinian. Nah, intensitasnya sudah diakui, memang bidangnya di situ. Sekarang untuk melakukan penelitian tokoh itu, aspek apa atau pemikiran apa yang perlu kita teliti? Contoh, pemikiran dia tentang masalah poligami. Ya, aspek itu saja yang menjadi fokusnya. Tentu juga diawali dengan penelitian sejarah hidupnya, pendidikannya, keahliannya, semuanya, pemikirannya, baru fokus kepada aspek pemikiran dia tentang poligami. Ini contoh. Kalau ada seorang tokoh yang berpandangan bahwa poligami bagi laki-laki boleh lebih dari 4, contoh. Itu contoh. Itu akan kontroversi. Lalu dia mengumpulkan dalil-dalil dan bukti-bukti, data-data, dalil-dalilnya. Nah, itulah objeknya. Bagaimana kalau memang itu keliru, maka kita kemukakan dalil-dalil yang bantah tentang itu. Kekeliruan dia diungkap. Jadi dalam penelitian tokoh ini, pemikiran yang mananya yang harus kita teliti, itu harus jelas. Apakah aspek seperti dia membolehkan poligami tadi lebih daripada 4 umpamanya ini, atau ada aspek atau pemikiran dia boleh nikah beda agama. Nah, ini juga aspek itu saja. Kemudian ada dosen kita yang meneliti tentang pemikiran Musa Lasin Sahin tentang pernikahan dan tolak. Nah, ya aspek itu saja. Ya, tak usah diteliti pemikiran dia tentang jual beli, tak usah. Pemikiran dia tentang fikih sholat, tak usah. Tapi fokus kepada pernikahan. Nah, dalam ini juga perlu dicermati betul, apakah pemikiran dia itu orisinal, milik dia atau dia menciplak dari yang lain. Kemudian terakhir, langkah-langkah metodologi dalam melakukan penelitian tokoh. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan tokoh yang dikaji. Itu yang pertama, menentukan tokoh yang ingin diteliti, mesti
bisa dipastikan bahwa tokoh yang mau diteliti itu memang ada kaitannya dengan kajian hadis atau ilmu hadis sesuai dengan bidang kita. Jangan hanya umpamanya tokoh itu keterkaitannya dengan bidang fikih, itu bukan kita yang meneliti, itu orang syariah. Tapi tokoh itu memang punya kaitan pemikirannya di bidang hadis. Yang kedua, menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas. Secara tegas, eksplisit dalam judul riset. Menentukan objek formalnya apa? Seperti tadi, apakah tentang pemikiran poligaminya, pemikiran boleh nikah beda agamanya, itu jelas. Agar nanti penelitiannya tidak lari kemana-mana. Fokus. Jadi objek formalnya apa yang tidak dikaji. Adapun sejarah hidup tokoh, pendidikannya itu bumbu-bumbu yang lain. Tapi yang menjadi fokusnya objek formalnya apa. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti. Apa datanya? Tentu dilakukan pencarian data. Apakah datanya itu bersumber dari informan, murid-muridnya, keluarganya, tetangganya, semua orang yang kenal dengan dia, atau tulisannya, atau buku-bukunya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ketiga, mengumpulkan data-data terkait dengan tokoh yang dikaji. Yang keempat, melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut. Mengidentifikasi bangunan pemikiran, konsep pemikirannya. Misalnya asumsi dasar, ya asumsi dasarnya apa. Kemudian pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti apa. Kemudian metodologi yang dipakai sang tokoh apa. Kemudian sumber-sumber pemikirannya apa. Nah, itu harus diidentifikasi dari mana dia membangun pemikirannya itu. Yang kelima, melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti. Lakukan analisis secara kritis, kemudian kemukakan keunggulan, kelemahan, kekurangan, ataupun bantahan. Tentu harus diikuti dengan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat. Nah, jadi lakukan analisis secara kritis tentang pemikiran sang tokoh yang diteliti. Tentu harus dengan mengumpulkan keunggulan, kekurangan, kesalahan, kelebihan. Nah, tentu dengan argumentasi dari perspektif kita. Itulah yang menjadi hasil karya kita. Itu yang akan menjadi novelty-nya. Analisis itulah yang menjadi milik kita. Kalau selebihnya itu kan data-data. Nanti dalam seminar hasil penelitian itu biasanya ditanya apa novelty-nya, apa kebaruan yang bisa Anda ungkapkan dari penelitian ini. Itu wajib bisa diungkapkan. Kalau tidak ada kebaruan berarti penelitiannya gagal. Kalau skripsi tidak ada nilai barunya, karena skripsi kan karya ilmiah. Kalau tidak ada informasi baru, konsep baru, berarti tidak dianggap sebuah karya ilmiah. Karena belum menghasilkan apa-apa. Nah, tentu analisis yang dilakukan dipengaruhi oleh metode dan pendekatan apa yang digunakan. Pendekatan ini bisa jadi pendekatan historis, sejarah, dan pendekatan yang lain. Yang keenam, melakukan atau membuat kesimpulan
sebagai jawaban atas rumusan masalah riset yang kita buat. Nah, jadi harus bisa membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah ini kan di awal proposal sudah dicantumkan. Dalam skripsi, lazimnya minimal 2 rumusan masalah. Itu yang akan dijawab dalam skripsi pada bab 4. Kalau rumusan masalah sudah terjawab, berarti penelitiannya sudah selesai. Tapi kalau belum terjawab, berarti penelitiannya belum selesai. Belum tuntas. Atau mungkin tidak layak. Nah, maka ini yang merupakan hasil kerja peneliti membuat kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang diajukan pada proposal. Baik, itu barangkali terkait dengan metodologi penelitian tokoh atau pemikiran tokoh. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, silakan.